Saudara-saudara yang terkasih, apakah harus setiap manusia itu menjadi orang baik dan hidup benar di hadapan Allah? Tentu jawabannya kita tahu bahwa harus. Mengapa? Karena kita memang pada mulanya kita diciptakan Tuhan itu memang setiap manusia baik adanya. Dan alasan kedua adalah bahwa kalau menjadi orang yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah, maka kita akan mengalami kemuliaan bersama Allah Bapa di surga. Dan itulah yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Dan kadang-kadang memang orang merasa bahwa apakah saya harus menjadi orang yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah? Bukankah itu pembelaan kita ini ya? Bukankah itu sulit bagi kita untuk hidup baik dan benar? Apalagi kadang-kadang kita banyak orang mengatakan bahwa ya tidak perlu terlalu baik-baiklah hidup di dunia ini. Tidak perlu kita terlalu jujurlah di dunia ini. Karena ya siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa? Dan kadang-kadang kita juga dalam tanda kutip ya sedikit meremehkan untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah. Jadi ya gak apa-apa lah sekali waktu kita berdosa, kita berbuat jahat atau melakukan kejahatan, tidak apa-apa lah. Saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan dalam Injil tadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kekal. Memang di awal Tuhan Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan, tetapi dengan para muridnya sendiri Tuhan Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan yang tadi kita dengarkan mengenai penabur dan soal gandum dan ilalang. Tuhan Yesus menyampaikan benar apa yang akan terjadi dalam kehidupan kekal ketika orang yang baik akan mengalami kemuliaan kekal dan orang yang jahat akan mengalami siksaan kekal. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan untuk menakut-nakuti para pendengarnya, terutama para muridnya, dan kita semua yang mendengarkan Injil hari ini, tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang sesungguhnya akan terjadi dalam kehidupan kekal. Jadi pertama-tama bukan untuk menakut-nakuti kita, lalu kita takut menjadi orang yang jahat dan akhirnya menjadi orang yang baik. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini loh yang akan dialami oleh setiap manusia kalau hidupnya baik dan benar, kalau hidupnya jahat. Karena itulah Tuhan Yesus tidak menutup-nutupi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kekal. Ia sudah menerangkan kepada kita semua bahwa inilah yang akan terjadi. Orang-orang benar akan hidup dalam kerajaan Bapa bersinar laksana matahari. Dan kita sudah juga mendapatkan sabda ini. Maka bagi kita penting untuk berjuang hidup benar di hadapan Allah. Jangan sampai kita meremehkan, tidak perlu kita benar-benar ya hidup baik di hadapan Tuhan. Ya nakal-nakal sedikit atau hidup melakukan kejahatan-kejahatan sedikit, tidak apa-apalah. Toh Tuhan kan maha baik, Dia akan mengampuni kita. Saudara-saudara yang terkasih, hati-hati karena pada akhirnya kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Penghakiman terakhir, siksaan kekal dan sebagainya, pertama-tama bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi supaya kita sendiri juga berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam kejahatan yang akhirnya memisahkan kita dari Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita mungkin akan bertanya, bagaimana kita akan melawan kejahatan? Bukankah kejahatan ada di sekitar kita? Dan bagaimana kita harus menjadi orang baik kalau banyak kejahatan di sekitar kita? Saudara-saudara yang terkasih, kejahatan di sekitar kita dikatakan banyak itu karena beritanya yang digembar-gemborkan itu banyak yang jahat. Ada pencurian di sana-sini, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Beritanya yang diberitakan kepada kita adalah hal-hal itu. Sehingga kita mengatakan banyak kejahatan. Tetapi bukankah sebenarnya lebih banyak kebaikan yang ada di dunia ini? Sekalipun ada kejahatan, tetapi bukankah banyak orang baik di dunia ini? Kalau ada kecelakaan, betapa banyak orang yang menolong di jalan. Ketika ada orang yang mengalami sakit, betapa banyak orang yang masih mendoakan dan membantu. Demikian pula
betapa banyak orang yang miskin dan menderita, tapi masih banyak orang yang membantu. Saudara yang terkasih, kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa manusia masih banyak yang baik. Termasuk kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup baik. Kalau ada kejahatan di sekitar kita, itu tidak menyurutkan kita, tidak mematahkan semangat kita untuk menjadi orang baik. Mungkin kita mengatakan, saya tidak sanggup melawan kejahatan dalam lingkungan atau masyarakat atau dunia sekitar saya. Oke, tidak apa-apa, karena memang itu adalah tugasnya para malaikat nantinya. Pada akhirnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa nanti para penuai akan memisahkan gandum dan ilalang. Yang disebut penuai, Tuhan Yesus tadi mengatakan juga dalam Injil, para penuai adalah malaikat. Tetapi tugas kita adalah untuk tetap menjadi baik. Kalau yang ditaburkan adalah gandum, maka kita harus menjadi gandum yang baik. Berjuang untuk tetap setia menjadi orang beriman yang hidupnya benar di hadapan Allah. Dan kalau kita melihat kejahatan di sekitar kita, kita tidak bisa mengatakan, ya kalau semuanya melakukan kejahatan, ya saya ikut melakukan kejahatan, kan nggak apa-apa. Kalau semuanya selingkuh, banyak orang selingkuh di sekitar saya juga akan selingkuh, kan tidak apa-apa. Kalau banyak orang melakukan aborsi atau perceraian, ya saya akan melakukan, karena banyak orang melakukan, kan tidak apa-apa juga. Saudara yang terkasih, orang yang hidupnya benar dan baik di hadapan Allah, dia tidak terpengaruh lingkungan sekitar. Kalau jahat berarti saya buat apa hidup baik, bukan demikian. Tetapi kalau hidupnya benar diarahkan kepada Allah, bahkan ketika lingkungannya atau masyarakat sekitar pun mencoba mengganggu dia dengan hal-hal yang buruk, orang akan tetap berjuang untuk setia dengan kebaikan dan kebenaran. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berjuang untuk tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun lingkungan kita mungkin tidak mendukung sekitar kita, ya, tempat kerja kita, masyarakat kita, mungkin tidak mendukung kita untuk hidup benar di hadapan Allah, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berjuang. Para santo santa, mereka menjadi santo santa, menjadi para kudus, karena selama hidupnya mereka berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita pun mohon rahmat Tuhan, supaya kita juga termasuk orang-orang beriman yang mau setia untuk hidup benar di hadapan Allah.